Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam. Iya, puji Tuhan, pagi ini kita berbakti kepada Tuhan dan tiba saatnya mau mendengarkan firman Tuhan. Saya ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 11. Demikian firman Tuhan saya bacakan. Ada seorang lain yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia tetapi mendustai Allah. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias dan putuslah nyawanya. Maka sangatlah ketakutan semua orang yang mendengar hal itu. Lalu datanglah beberapa orang muda, mereka mengapani mayat itu, mengusungnya keluar dan pergi menguburnya. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istri Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Kata Petrus kepadanya, katakanlah kepadaku, dengan harga sekiankah tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mencobai roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang yang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu, dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Ketika orang-orang muda itu masuk, mereka mendapati dia sudah mati. Lalu mereka mengusungnya keluar dan menguburnya di samping suaminya. Maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukannya dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sering mendengarkan kata dusta. Ya. Nah, kata dusta ini kalau di dalam bahasa Timur itu poe atau poiba atau tapoiba itu namanya dusta. Di dalam bahasa Jawa itu kemarin saya coba periksa itu ada beberapa kata karena bahasa Jawa kan ada tingkatan-tingkatannya ya. Ada ngapusi, tahu ngapusi ya? Ngapusi atau apa itu? Kita hapus. Kita hapus ya, itu yang kasar itu mungkin ya. Iya, gimana? Gimana, Bu? Beda ya, oh beda lain ya. Ya, ngapusi lah pokoknya ya. Dan seterusnya. Nah, di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dusta itu diartikan tidak benar atau bohong. Itu namanya dusta. Nah, dusta ini tentu saja lebih kuat daripada sekedar salah bicara. Jadi dusta itu bukan sekedar salah omong atau salah bicara. Dusta mengandung unsur kesengajaan untuk menyembunyikan fakta. Jadi tujuannya memang untuk membohongi secara sengaja ya kepada orang yang bicara, diajak bicara. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema khotbah hari ini adalah mendustai Roh Kudus. Nah, kalau kita lihat dari arti kata tadi mengenai apa dusta itu, dan kita hubungkan dengan kalimat dalam tema itu bahwa mendustai Roh Kudus, di situ kita bisa mengerti bahwa mendustai Roh Kudus itu maksudnya adalah dengan sengaja mencoba menipu Allah atau menipu Roh Kudus dengan kepura-puraan. Makanya dulu saya pernah mendengar ada orang dari bagian timur Indonesia, ini cerita yang lucu, saya tidak tahu betul-betul terjadi atau sekedar cerita. Ada orang yang berdoa, dia dalam kesulitan besar, dia berdoa begini. Ada istrinya juga di situ, dia bilang, Tuhan, kalau engkau mendengar doaku, maka
Dinding gereja seluruhnya akan saya ganti dengan emas. Dia bilang gitu. Kalau betul-betul Tuhan menjawab doaku, seluruh dinding gereja kita itu akan saya ganti dengan emas. Istrinya berkata kepada dia, doa apa sih kamu itu? Ngomong apa sih? Dia bilang apa? Diam. Saya lagi menipu Tuhan. Ya, jadi dia berpikir Tuhan itu seperti manusia yang bisa diperdaya, bisa ditipu seperti itu. Bapak Ibu dan Saudara, ada beberapa hal akan saya ajak kita pikirkan atau renungkan di dalam teks firman Tuhan ini berdasarkan tema yang tadi. Yang pertama yaitu bahwa mendustai Roh Kudus itu bermula dari hati yang tidak tulus dalam memberi persembahan. Sesuai dengan teks firman Tuhan yang kita baca tadi. Saya ajak kita membaca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Di situ dikatakan, ada seorang lainnya yang bernama Ananias. Ia beserta istrinya Safira menjual sebidang tanah. Dengan setahu istrinya, ia menahan sebagian dari hasil penjualan itu dan sebagian lain dibawa dan diletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu? Nah, Bapak Ibu dan Saudara, apa yang terjadi di sini ya, sesuai dengan ayat 1 dan ayat 3 tadi, tentu saja tidak berdiri sendiri, tapi ada hubungan dengan ayat-ayat sebelumnya. Saya ada kutip di slide ini, bisa ditampilkan. Ayat sebelumnya yang melatar belakangi munculnya teks ini seperti apa? Di dalam pasal 4 ayat 3-4 itu dikatakan, sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka, karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu, dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul, lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas, artinya anak penghiburan, seorang Lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya lalu membawa uangnya itu dan meletakkan di depan kaki rasul-rasul. Jadi dikatakan begini, di zaman jemaat mula-mula itu, tidak ada yang kekurangan. Kenapa begitu? Di antara mereka yang ribuan orang itu, mereka yang punya tanah bisa jual. Kemudian uangnya dibawa diserahkan pada rasul-rasul, lalu uangnya itu dibagikan kepada mereka masing-masing sesuai dengan kebutuhannya. Banyak orang lakukan itu. Di antaranya ada satu orang namanya Barnabas, yang nama lainnya itu anak penghiburan. Dia juga menjual ladang miliknya, uang hasil jual tanah itu dibawa kepada rasul-rasul. Dan waktu itu Ananias juga melihat dengan Safira. Lalu mereka kemudian memutuskan itu, suami istri itu, namanya Ananias dan Safira. Mereka menjual tanahnya. Sesudah tanahnya dijual, ya, kalau yang lainnya itu hasilnya langsung dibawa semuanya, diserahkan pada rasul-rasul. Tapi Ananias dan Safira tidak begitu. Sebagian dipotong, tidak tahu berapa persen karena tidak dicatat ya. Tapi sebagian dipotong, disimpan untuk mereka sendiri. Yang sebagiannya dibawa untuk diserahkan kepada Tuhan lewat rasul-rasul pada saat itu. Lalu ditanya sama itu Petrus, ya betulkah ini hasil jual ladang? Mereka bilang betul. Nah di sini masalahnya, mereka berdusta itu. Ya, mereka berdusta, berbohong, tidak bicara apa adanya pada saat itu. Sehingga di bagian pertama kita melihat bahwa ya, mendustai Roh Kudus itu bermula dari hati yang tidak tulus dalam memberi persembahan. Bahwa yang lain itu tulus dalam memberikan persembahannya, mereka tidak. Mereka potong dulu sebagian, mereka simpan, mereka bawa ke sana, diserahkan dan ditanya, betulkah ini jumlah harga jual tanah? Mereka bilang iya, padahal sudah dipotong. Jadi dalam hatinya itu aslinya tidak tulus itu. Sebenarnya motivasi dasar dalam tindakan mereka itu apa sih? Yang lain kan sudah pada memberi, sudah jual tanah terus memberi. Kalau kita tidak memberikan bagaimana? Nanti kan gak enak. Jadi baiklah, mari kita juga jual tanah, kita bawa supaya orang-orang lain juga melihat bahwa oh, Ananias dan Safira juga ternyata mereka juga baguslah, baik hati. Jadi di sini kita lihat mereka menampilkan sebuah kehidupan yang kalau istilah yang
agak lebih ekstrim itu munafik itu. Mereka munafik. Pura-pura saleh ya. Pura-pura tulus memberi persembahan. Pura-pura membawa korban kepada Tuhan dari hasil jual tanah itu. Padahal aslinya itu sebenarnya mereka tidak rela itu. Makanya dipotong tapi juga tidak jujur. Nah sehingga motivasi mereka itu ternyata salah. Ya, mereka salah. Mereka hanya ingin mendapatkan penghormatan atau penghargaan daripada manusia. Mereka ingin mencari pujian. Mereka lupa itu. Mereka lupa bahwa manusia memang mudah untuk bisa diperdaya, ditipu. Tapi tidak demikian dengan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, waktu saya renungkan firman Tuhan ini, saya juga, hati saya ini bagaimana ya? Sekarang saya kasih gambaran begini. Misalkan saya sedang berdiri untuk khotbah begini. Kira-kira motivasi dasar di hati saya itu apa? Mau betul beritakan firman Tuhan bahwa setiap yang mendengar firman Tuhan untuk makin dekat dengan Tuhan, makin kenal Tuhan, makin cinta Tuhan? Atau mungkin di dalam hati saya yang paling dalam bilang, biarlah semua orang tahu bahwa saya bisa berkhutbah. Ini berbahaya. Nah ini juga dalam kaitan dengan pelayanan-pelayanan kita di dalam gereja kita ini misalnya. Atau dalam tindakan-tindakan kita memberi sesuatu kepada Tuhan. Kira-kira apa yang kita lakukan itu dalam pelayanan atau memberi persembahan pada Tuhan itu. Motivasi paling dalam hati kita itu apa? Supaya sekedar lihat orang bahwa kita juga terlibat dalam pelayanan itu. Atau supaya orang berkata kepada kita bahwa orang ini kelihatan cukup rohani. Karena terlibat dalam pelayanan juga memberi persembahan dan lain sebagainya. Kemudian kita dipuji orang. Ini sangat berbahaya. Ananias dan Safira mendustai Roh Kudus itu diawal dengan sikap hati yang tidak tulus. Mereka hidup dalam kepalsuan. Yang memprihatinkan lagi, saya tidak tahu siapa yang punya inisiatif atau inisiatornya siapa. Suaminya atau istrinya. Yang memprihatinkan itu, harusnya kalau satu mempunyai ide begitu, yang satu kan mencoba menghalangi kan? Betul atau tidak? Satu punya ide seperti itu, satu menghalangi. Misalkan Ananias punya ide, Safira bilang, kalau kita di sini, jangan, itu bahaya. Atau istri punya ide, suami bilang, jangan, itu bahaya. Kita bawa pada Tuhan. Terlihat jelas sekali bahwa mereka itu kurang percaya. Kurang mengandalkan Tuhan dalam hal adanya pemeliharaan Tuhan dalam hidup ini. Nah sebagian orang Kristen kan begitu. Memberi pada Tuhan, hitung-hitung. Takut nanti di kehidupannya sendiri bagaimana. Nah kita prihatin. Tentu saja Ananias dan Safira itu tindakan mereka mirip-mirip dengan itu Adam dan Hawa. Satunya makan buah. Harus satu bilang jangan dimakan. Tapi tidak. Satu makan buah, tawari satunya juga dua-duanya makan. Hal yang sama juga terjadi pada Abraham itu kan. Iya toh. Abraham ditawari Sarah untuk kemudian dapat anak dari Hagar. Abraham juga mau. Betul atau tidak? Kemudian Abraham sepakat dengan Sarah untuk tidak jujur mengenai status mereka sebagai suami istri. Dua-dua juga sepakat. Jadi ternyata sama. Mereka berbeda dengan tokoh seperti Ayub. Waktu kesulitan sangat besar, harta habis, anak habis, diri sendiri sakit itu. Istrinya bilang, Ayub suamiku, engkau kutuk Tuhan dan matilah engkau. Ayub ternyata dia tidak mudah tumbang. Ketika istri menawarkan hal seperti itu, dia katakan, engkau bicara seperti perempuan gila. Kita tidak boleh hanya menerima yang baik, yang tidak baik pun harus kita terima. Nah di sinilah Bapak Ibu dan saudara-saudara, saya perhatikan bahwa istri Ayub ternyata gagal menjadi penolong itu. Istri sebagai penolong menurut Kejadian 2 waktu Tuhan menciptakan Hawa itu. Bilang apa itu? Aku akan menjadikan seorang penolong yang sepadan dengan dia. Seorang istri menjadi penolong itu maksudnya itu. Arti utama daripada teks itu adalah bahwa menolong suami untuk memenuhi kehendak Tuhan. Nah di sini peran istri sangat penting. Kiranya suami melenceng dari firman Tuhan, istri harus kasih tahu. Misalnya suami suka mabuk-mabuk, ya istrinya omong, suamiku jangan mabuk. Misalnya begitu ya. Suami suka misalnya korupsi, istri bilang suami jangan korupsi. Itu peran sebagai penolong. Maka harusnya begitu.
Jangan sampai suami pulang bawa uang banyak, entah uang dari siapa saja, tetap diterima semuanya tanpa tahu jelas uang dari mana. Nanti ujungnya suaminya masuk penjara, terus siapa yang susah? Ya susah sendiri kan. Jadi Bapak dan Saudara, Ananias dan Safira dua-duanya gagal. Ananias itu sebagai kepala keluarga sudah salah memimpin. Safira sebagai penolong pun sudah salah itu dalam tindakan menjadi penolong. Dia sudah gagal dan di sini mereka akhirnya mendustai Roh Kudus. Mereka gagal menjaga kesucian hati nuraninya. Ada satu ayat dalam itu, 2 Korintus 9 itu mengatakan, hendaklah masing-masing berikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi kalau memberi kepada Tuhan itu harus dengan sukacita, kemudian rela hati, jangan dengan sedih atau terpaksa. Ya toh, ayat ini kan jelas. Waktu Filemon tulis surat kepada siapa? Paulus tulis surat kepada Filemon, yang ketika surat Filemon itu Paulus minta kepada Filemon untuk terima Onesimus. Onesimus ini kan orang yang kerja pada itu Filemon kan. Dia lakukan kejahatan kemudian ditangkap, masukkan di penjara. Di penjara bertemu dengan Paulus, diinjili oleh Paulus dan bertobat. Nah, karena sudah bertobat, berubah hidupnya, Paulus tulis surat pada Filemon, minta supaya Filemon menerima Onesimus. Nah, Paulus katakan satu kalimat dalam kitab Filemon itu, ayat 14 mengatakan, Filemon 1:14, tetapi tanpa persetujuanmu aku tidak mau berbuat sesuatu, supaya yang baik itu jangan engkau lakukan seolah-olah dengan paksa, melainkan dengan sukarela. Jadi tindakan daripada Filemon untuk terima Onesimus itu jangan karena terpaksa, tapi harus dengan sukarela. Nah, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di sini Ananias dan Safira gagal mempunyai motivasi sejati dalam hal memberi kepada Tuhan. Sebenarnya motivasi sejati memberi kepada Tuhan itu apa ya sebagai orang Kristen? Saya pernah ada di Pulau Bangka itu. Beberapa tahun kemarin di Pulau Bangka bertemu dengan seorang teman hamba Tuhan. Di gerejanya itu begini. Kalau ada jemaat datang ke pastori, dan hamba-hamba Tuhan di situ bawa buah-buahan, misalkan buah apel atau buah salak atau buah mangga dan lain sebagainya. Biasanya ditanya sama hamba Tuhan, kenapa engkau lakukan itu? Teman hamba Tuhan itu bilang, kalau jawabannya tidak seperti seharusnya, ya minta maaf. Kalau jawabannya tidak seperti seharusnya, biasanya kami suruh bawa pulang. Pemberianmu itu dibawa pulang saja. Maka nanti lain kali kalau datang mau membawa sesuatu beri pada hamba Tuhan, ditanya dulu, atas dasar apa yang kau lakukan ini? Nah, saya jadi penasaran, kemudian saya tanya. Terus yang diterima itu biasanya ngomongnya bagaimana? Mungkin di antara mereka juga saling belajar ya. Hamba Tuhan itu bilang, kalau di gereja kita itu kita biasakan. Jemaat mau memberi sesuatu pada hamba Tuhan, alasannya itu harus seperti yang Alkitab ajarkan. Misalnya begini, saya lakukan ini karena saya sudah menerima kasih Tuhan. Tuhan sudah mengasihiku. Oleh karena saya sudah terima kasih Tuhan, maka sekarang saya melanjutkan kasih Tuhan dengan melakukan ini. Nah, biasa kalau jemaat menjawabnya begitu langsung diterima. Paham maksudnya ya? Nah, ini maksudnya motivasi dasar itu apa? Ananias dan Safira ternyata waktu mereka memberi kepada rasul-rasul itu hasil jual tanah itu, motivasi dasarnya bukan karena mengasihi Tuhan, tapi mau mencari puji-pujian bagi dirinya sendiri. Ya. Nah, maka dalam hal ini kita semuanya perlu belajar. Selama ini, ya, kira-kira semua yang kita sudah lakukan untuk Tuhan, berupa pelayan atau persembahan-persembahan yang kita beri, semuanya itu kita lakukan karena apa? Termasuk misalnya hari ini kita datang ke gereja, berbakti kepada Tuhan itu, yang menggerakkan hati kita itu apa? Yang Tuhan inginkan itu ialah bahwa kita datang kepada Tuhan beribadah, kita melayani Tuhan, beri persembahan kepada Tuhan karena kita sudah menerima kasih Tuhan. Nah, banyak orang keliru. Mereka pikir, ya Pak, kita ke gereja supaya nanti masuk surga. Itu keliru itu. Kita ke gereja bukan untuk membeli surga. Karena untuk masuk surga sudah dibayar lunas oleh Tuhan Yesus di kayu salib. Kan sudah lunas toh. Petrus atau Paulus itu bilang, kamu sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Yesus sudah beri nyawanya pada kayu salib selamatkan kita.
Maka sekarang kita datang ke gereja, kita beribadah, melayani, memberi sesuatu persembahan kepada Tuhan. Semuanya itu sebagai syukur kepadanya karena kita sudah menerima akan kasih Tuhan. Kemudian Bapak Ibu dan Saudara, yang berikut itu, ayat yang ketiga mengatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Jadi kenapa dusta pada Roh Kudus terjadi pada diri Ananias dan Safira? Karena mereka memberi ruang bagi iblis dalam hatinya. Ya, di dalam Efesus 4 itu Paulus menulis, janganlah memberi kesempatan pada iblis. Iblis itu selalu mencari kesempatan untuk mengendalikan hati kita, kan buat kita melakukan kejahatan-kejahatan, bukan? Nah di sini dari kata Petrus dari ayat 3 itu menjelaskan mengenai ternyata hati Ananias sudah dikuasai oleh iblis. Petrus bilang, mengapa hatimu dikuasai oleh iblis? Jadi kita tidak boleh kompromi dengan hal kecil. Kenapa Hawa akhirnya ambil buah itu? Kan yang buka ruang bagi iblis. Iblis bilang, katanya buah-buah di taman jangan dimakan ya. Hawa bilang, oh enggak begitu iblis. Yang lain boleh kami makan kok, kecuali yang di tengah. Kalau di tengah kami makan nanti kami mati. Iblis bilang apa? Tidak bakal mati kok. Justru kalau kamu makan nanti matamu terbuka, kamu menjadi sama seperti Allah. Lalu katanya itu, buah itu menarik hati dan sedap kelihatannya. Diambillah sama Hawa, terus dia makan. Sesudah makan berikan pada Adam. Adam juga makan. Itu bermula dari mana sih? Memberi ruang untuk berkomunikasi dengan iblis. Memberi ruang untuk bercakap-cakap dengan iblis. Maka hati-hati. Kita jangan nyerempet-nyerempet pada hal-hal yang merupakan kesukaan iblis. Karena tidak sadar kita sebentar lagi juga akan dihancurkan. Begini Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Iblis itu, dia itu bertindak sejauh menggoda. Tapi dia tidak pernah memaksa. Saya ulang ya. Dia hanya menggoda tapi tidak memaksa. Ingat waktu Hawa dianjurkan makan. Kan dia tidak suruh. Iblis kan tidak ambilkan buah itu suruh. Hawa ayo buka mulut saya. Tidak. Terus ingat waktu Yesus digoda oleh setan itu. Dicoba iblis itu. Dia bilang, jatuhkanlah dirimu. Kenapa iblis tidak dorong kasih jatuh? Karena memang dia tidak punya kuasa untuk itu. Dia menawarkan tapi menentukan menuruti atau tidak tergantung pada kita. Nah, Ananias sudah gagal memberi ruang bagi iblis dan akhirnya dia dibawa kepada dosa, yaitu mendustai Roh Kudus. Maka sekarang saya tiba pada poin yang kedua. Ya, yang pertama tadi mengenai dusta Roh Kudus berawal daripada hati yang tidak tulus itu dan memberi ruang bagi iblis. Kemudian yang kedua itu, mendustai Roh Kudus merupakan dosa yang serius di hadapan Tuhan. Itu sangat serius. Ya. Itu sesuatu yang tidak main-main. Di ayat 3 itu mengatakan, tetapi Petrus berkata, Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Sehingga engkau mendustai Roh Kudus dan menahan sebagian dari hasil penjualan tanah itu. Ayat 4, selama tanah itu tidak dijual, bukankah itu tetap kepunyaanmu? Dan setelah dijual, bukankah hasilnya itu tetap dalam kuasamu? Mengapa engkau merencanakan perbuatan itu dalam hatimu? Engkau bukan mendustai manusia, tapi mendustai Allah. Nah begini, saya sekedar sepintas menjelaskan itu. Di dalam dua ayat ini kita temukan bahwa Roh Kudus adalah Allah yang berpribadi. Ini prinsip sangat penting karena ayat 3 Petrus bilang, engkau mendustai Roh Kudus. Ayat 4 bilang, tetapi mendustai Allah. Kalimat sebelumnya bilang, mendustai Roh Kudus di ayat 3. Di ayat 4 bilang, mendustai Allah. Berarti Roh Kudus itu adalah Allah, bukan? Betul atau tidak? Dia adalah Allah yang berpribadi. Sehingga seharusnya itu dihormati itu. Roh Kudus adalah Allah, maka harus memberi hormat padanya. Dan terlebih-lebih lagi, karena dia adalah Allah, maka kita semua sudah tahu, salah satu sifat Allah itu kan maha tahu, maha mengerti, maha mengetahui. Di hadapan dia itu, tidak ada dosa yang tersembunyi itu. Siapa bisa sembunyikan dosa di hadapan Tuhan? Ada yang bisa? Tidak bisa. Minggu lalu atau 2 minggu lalu saya cerita mengenai Gehazi. Elisa sudah menolak pemberian dari Naaman. Ya, Naaman dengan rombongan sudah pulang, dia menyusul. Dia bohong lagi. Di rumah ada tamu. Setelah Tuhan pergi, di rumah ada tamu. Saya minta untuk menyusul supaya ambil sejumlah potong pakaian. Dapat pakaian terus pulang. Dia sembunyi-sembunyi. Dia kira itu Elisa tidak tahu.
Saya lihat di 2 Raja-Raja 5 itu, Elisa bilang begini, bukankah hatiku ikut pergi? Elisa bilang, karena engkau lakukan tindakan ini, sekarang penyakit kusta akan pindah padamu, dan seumur hidup itu kehasi kusta itu. Kusta akan pindah padanya. Tidak ada yang bisa sembunyi di hadapan Tuhan. Ya. Jangan berusaha menutupi, menyembunyikan, atau memelihara dosa. Itu berbahaya. Seperti api dalam sekam. Dosa harus dibuang. Harus tinggalkan dosa itu. Jangan dipelihara. Memelihara dosa itu hal yang membahayakan. Karena ada ayat Alkitab bilang begini. Wahyu itu 3 ayat 19 kan. Barang siapa ku kasihi, ya ku tegur itu. Kalau ditegur tidak mempan itu. Kalimat berikut bilang, ku tegur dan ku hajar katanya. Kalau ditegur lewat firman Tuhan tidak mempan, sebentar lagi dihajar. Nah saya harap kita tidak tunggu sampai dihajar. Amin. Amin. Dulu saya cerita ada bapak-bapak yang wajahnya ini bapak belur itu. Mungkin saya katakan almarhum. Saya penasaran loh, bapak kenapa wajah bapak kok bapak belur? Banyak jahitannya di wajahnya. Dia bilang begini sama saya, Pak. Saya ini seorang supir trek. Biasanya itu saya keliling kota-kota. Tiap minggu saya tidak bisa ke gereja karena bawa trek antar barang, antar kota, antar provinsi, antar pulau. Lalu itu hidup saya juga sembarangan, Pak. Suka mabuk-mabuk. Suka jajan, yang suami istri mengerti ya. Suka jajan-jajan di luar itu, paham ya. Yang kecil, yang remaja tidak mengerti ya. Jajan-jajan di luar itu. Lalu suatu hari sedang menyetir trek, tiba-tiba saya tabrakan. Cur, wajah saya hancur, tubuh saya tulang-tulang ada yang patah. Kemudian datang pendeta, lihat saya di rumah sakit. Pendeta bilang makanya, Pak, mulai sekarang bertobat, ubah hidupmu. Dia bilang sejak hari itu Pak saya bertobat. Dan sekarang saya cinta Tuhan, saya setia ikut Tuhan. Kalau saya bawa trek, hari Minggu saya di kota yang mana saya berhenti di situ cari gereja kebaktian. Habis kebaktian saya jalan lagi. Jadi ditegur karena dosa itu harus berubah sebelum dihajar. Ya, nah Bapak Ibu dan Saudara, sekarang saya tiba pada bagian yang terakhir itu. Bagian terakhir itu mulai ayat 5 sampai ayat 10 itu ada prinsipnya. Ia bilang begini. Karena mendustai Roh Kudus adalah dosa yang serius, maka Ananias dan Safira dihukum mati. Memprihatinkan bukan? Masih mending Bapak supir tadi ada kesempatan bertobat. Ya, memprihatinkan karena Ananias dan Safira ada kesempatan bertobat atau tidak? Tidak ada. Coba saya baca ya. Ayat yang kelima itu. Ketika mendengar perkataan itu, rebahlah Ananias. Langsung rebah. Dan putuslah nyawanya. Langsung mati itu. Kemudian itu, saya lihat ayat 7. Kira-kira 3 jam kemudian masuklah istrinya Ananias. Tetapi ia tidak tahu apa yang telah terjadi. Jadi Safira juga tidak tahu. Suaminya sudah mati, bahkan sudah dikubur itu. Dia tidak tahu. Mengerikan ya. Suami dikubur sampai nggak ngerti itu kan terlalu bukan? Tapi itu yang terjadi. Ayat 8. Kata Petrus kepada Safira. Katakanlah kepadaku, dengan harga sekian tanah itu kamu jual? Jawab perempuan itu, betul sekian. Mirip sama suaminya itu. Sudah sekongkol mereka. Terus langsung ayat 9 bilang apa? Kata Petrus, mengapa kamu berdua bersepakat untuk mendustai Roh Tuhan? Lihatlah, orang-orang baru mengubur suamimu berdiri di depan pintu dan mereka akan mengusung engkau juga keluar. Ayat 10. Lalu rebahlah perempuan itu seketika itu juga di depan kaki Petrus dan putuslah nyawanya. Mengerikan bukan? Maka Paulus tulis di dalam itu Galatia 6 ayat 7. Ya, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Kita tidak boleh main-main di hadapan Tuhan. Kita bilang, oh kita sudah selamat kok. Percaya Tuhan semua dosa diampuni. Kita punya hidup kekal tidak bisa hilang. Lalu hidup main-main, hidup sembarangan. Saya kemarin coba teliti. Menurut Bapak Ibu Saudara, Ananias dan Safira ini masuk surga atau tidak? Mereka masuk surga atau tidak? Ada yang tahu? Saya coba lihat di kalangan teolog reform juga mereka beda pendapat. Ada yang bilang ya itu kan hukuman fisik. John Calvin bilang itu hukuman fisik. Mungkin saya dengan hukuman fisik tapi keselamatannya tidak hilang. Tapi ada yang bilang tidak karena mereka mati dalam murka Allah. Lalu masuk atau tidak?
Sulit kita simpulkan karena Alkitab tidak merinci mereka masuk surga. Tapi kita bisa belajar di sini bahwa dosa itu sesuatu yang serius di hadapan Tuhan. Harus kita bereskan, harus kita tinggalkan. Saya baca di kompas.com itu. Sepasang laki dan perempuan pergi selingkuh mereka, selingkuh di hotel. Tengah-tengahnya selingkuh, yang laki-laki mati. Terus kasih tahu istri yang laki-laki bilang apa? Nanti kasih tahu tetangga-tetangga, kerabat-kerabat bilang apa? Matinya kenapa? Matinya di mana? Yang pasangan selingkuh itu nanti suaminya juga bilang apa? Nanti anak-anak keluarga bilang apa? Mengerikan bukan? Betul atau tidak? Maka jangan main-main dengan dosa. Itu sesuatu yang berbahaya di hadapan Tuhan. Pada mulut Rasul itu ada kuasa itu. Kuasa dari Tuhan. Bicara langsung mati itu. Itu membuktikan bahwa Tuhan Allah betul-betul hadir dalam gerejanya. Makanya kenapa di gereja kita harus sungguh-sungguh dengan segenap hati, segenap jiwa itu betul-betul fokus beribadah kepada Tuhan. Tuhan Allah hadir di sini. Dia pribadi yang maha kasih tapi maha suci adanya. Dia kudus adanya sehingga harus dihormati. Harus berhormat kepada Tuhan. Memuliakan Tuhan, dan ini hukuman pertama bagi gereja itu. Terlalu serius itu. Memang dalam perjanjian lama ada beberapa peristiwa itu. Pernah ada Usa yang dihukum mati. Ada Nadab, Abihu yang dihukum mati. Ya sama kira-kira kisahnya itu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang lain. Ada Akan itu pada zaman Yosua itu. Juga dihukum mati. Nah sekarang ketika gereja baru berdiri, banyak mujizat terjadi. Para pengikut limpah dengan sukacita, tekun berdoa dan dengar ajaran rasul-rasul. Nah ini cacat pertama dalam gereja mula-mula ya peristiwa ini. Tuhan mau memberi peringatan kepada gerejanya sepanjang zaman bahwa jangan main-main dengan Tuhan. Kalau ikut Tuhan harus sungguh-sungguh. Tidak boleh kita ikut Tuhan sambil main-main dengan dosa. Itu sangat berbahaya. Nah Bapak Ibu dan Saudara, terakhir di ayat 11 itu dikatakan, maka sangat ketakutanlah seluruh jemaat dan semua orang yang mendengar hal itu. Terjemahan bahasa sehari-hari bilang, maka semua orang-orang percaya itu dan orang-orang lainnya yang mendengar tentang peristiwa itu menjadi takut. Jemaat semuanya takut. Di situ bilang, itu. Maka sangat ketakutan. Lah itu maksudnya ada ketakutan besar. Bukan hanya jemaat, tapi bahasa sehari-hari bilang, orang-orang percaya itu dan orang-orang lain. Orang percaya, orang tak percaya mendengar itu semuanya juga takut. Nah, hukuman dimaksud untuk mencegah orang melakukan hal yang sama. Takut akan Tuhan itu menjaga kemurnian gereja. Jadi supaya jemaat memperhatikan hal dan dengan demikian hidup dengan tertib, pelihara hati, pelihara hidup di hadapan Tuhan. Karena sebagai anak Tuhan, ya saya ingat waktu kita di STT Salem itu, biasa kalau ada ujian semester, kita tidak ditunggu oleh dosen. Dosen kasih soalnya, ditinggal. Dituliskan di papan itu, Coram Deo. Coram Deo itu bahasa kita artinya di hadapan Tuhan. Jadi yang awasi kita, sesuai tulis itu, Tuhan yang mengawasi. Jadi siapa mau betul-betul jujur di hadapan Tuhan atau tidak itu diawasi oleh Tuhan. Hidup kita juga begitu bukan? Waktu ada di rumah, di kantor, di jalan, dimanapun dalam aktivitas apapun, mari sadar bahwa kita diawasi oleh Tuhan. Ketika semua orang menyadari hal ini, saya kira hidup kita akan betul-betul menjadi berkat dan membawa kemuliaan untuk Tuhan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, melalui kisah ini, kita diajar untuk pelihara hati. Mempunyai hati yang takut akan Tuhan sepanjang hidup kita maupun sepanjang pelayanan kita di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.